Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah, Kultum pada kesempatan kali ini akan mengambil tema yaitu bulan Rajab dan kualitas sholat kita. Setiap bulan Rajab kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita, para kiai kita, bahwa pada saat Mi'raj Rasulullah SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Begitu istimewanya sholat sampai-sampai Allah mewahyukan perintah sholat di tempat yang istimewa, di suatu tempat di atas langit ketujuh dan di atas Sidratul Muntaha, di suatu tempat yang tidak pernah sekalipun dilakukan kufur, syirik, dosa, dan maksiat di dalamnya. Jamaah sholat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu qanitin, yang artinya peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta atau sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang memiliki arti, ada 5 sholat yang Allah wajibkan atas para hamba. Barang siapa melaksanakannya dan tidak melalaikan salah satu darinya dengan tidak memenuhi haknya, maka ia mendapatkan janji dari Allah akan dimasukkan ke surga. Dan barang siapa tidak melaksanakannya, maka ia tidak mendapatkan janji dari Allah tersebut. Jika Allah menghendaki, maka ia menyiksanya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah memasukkannya ke surga. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi sholat kedudukannya sangat agung karena ia adalah amal yang paling utama setelah iman. Barang siapa yang menjaga dan memeliharanya, sungguh ia telah menjaga agamanya. Dan barang siapa yang terhadap sholat ia lalai, maka terhadap selain sholat pastilah ia lebih abai. Begitu agungnya sholat, dalam beberapa ayat Al-Quran, sholat sering disebutkan secara beriringan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala yang diberikan Tuhannya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 277. Para ulama mengatakan bahwa jika seseorang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau melecehkannya, maka ia telah kafir. Sedangkan ia meninggalkan karena malas, maka ia tidak kafir, tetapi dihukumi fasik atau dosa besar. Janganlah kita menunda-nunda sholat sampai keluar waktunya, dan janganlah kita bermalas-malasan melakukan sholat. Di dunia ini kita bisa saja menunda jadwal perjalanan atau pekerjaan, sedangkan kematian adalah kepastian yang tidak bisa ditunda atau dibatalkan. Kita selamatkan diri kita sebelum lewat waktunya. Jatah umur kita terbatas, hembusan napas kita ada penghabisannya, dan kematian bagaikan pedang yang telah terhunus di atas leher kita. Kita tidak tahu kapan ia turun dan menebas batang leher kita. Jika seseorang meninggalkan sholat, tidakkah ia malu kepada Allah yang telah menciptakannya dan menganugerahkannya sekian banyak rahmat dan nikmat kepadanya? Sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda,
Masalus sholatil khamsi kamathali naqrin jarin ghairin ala babi akhdikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrah. Yang artinya, perumpamaan sholat 5 waktu adalah ibarat sungai yang melimpah airnya, yang mengalir ke arah pintu rumah salah seorang di antara kalian. Lalu ia mandi dari air tersebut setiap hari sebanyak 5 kali. Hadis riwayat Muslim. Allah telah menjadikan sholat sebagai penyejuk mata dan jiwa serta pelipur lara bagi mereka yang dirundung kesedihan. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita bahwa ketika beliau sedang mengalami masa-masa sulit dan berat, beliau menghibur diri dengan mendirikan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Marilah kita jadikan bulan Rajab, bulan peringatan mukjizat Isra dan Mi'raj sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas sholat kita. Sholat yang berkualitas adalah sholat yang sah dan diterima oleh Allah Ta'ala. Sholat seseorang dikatakan sah apabila telah memenuhi seluruh syarat sah dan rukunnya serta menjauhi semua hal yang dapat membatalkannya. Namun demikian, sholat yang sah belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir Al-Ba'lawi dalam Sulam Taufik menjelaskan bahwa supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita harus memenuhi syarat sah dan rukunnya, juga kita harus memenuhi syarat-syarat yang diterimanya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjaga kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktunya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wawal muwafiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.